Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askanur Reza Rahman, NPM 190305 dari kelas 5B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat Google Form yang mudah dan jelas. Jika dulu banyak orang yang menginput data secara manual menggunakan Google Sheets, berbeda dengan zaman sekarang. Saat ini, kita bisa menggunakan Google Form untuk berbagai macam keperluan, baik untuk mengoleksi data kuesioner, mengumpulkan daftar keanggotaan, atau menyusun alamat untuk mengirimkan produk toko online, dan lain sebagainya. Langsung saja, yang pertama, cara membuat Google Form dengan Google Drive. Sebelum memulai, kita terlebih dahulu harus memiliki akun Google yang bisa dibuat gratis di Google Accounts. Caranya yang pertama, buka Google Drive, kemudian klik New di bagian sisi kiri. Selanjutnya, setelah muncul berbagai macam pilihan layanan Google, pilih Google Forms dan kita sudah bisa memulai membuat Google Form sesuai keperluan kita. Yang kedua, cara membuat Google Form melalui link Google. Langkah-langkah yang dapat kita buat melalui link Google. Yang pertama, klik link pada Google Form. Pada halaman utama Google Form, pilih formulir kosong atau bertuliskan blank, atau gunakan template yang ada. Selanjutnya, yang ketiga, form terbuat dan kita akan memasuki halaman editor untuk menyesuaikan formulir. Setelah berhasil membuat Google Form baru, kita dapat mengikuti langkah untuk menambah pertanyaan dan membuat Google Form yang baik. Langkah-langkah yang pertama, tentukan tujuan kita membuat suatu formulir. Di dalam contoh adalah pendataan peserta perjalanan di Pulau Pahawang. Setelah itu, berikan judul formulir dan deskripsi yang memiliki tujuan formulir. Misal seperti tadi, kita membuat formulir pendataan peserta perjalanan ke Pulau Pahawang. Selanjutnya, membuat daftar pertanyaan. Ada beberapa jenis jawaban yang bisa kita pilih, seperti jawaban pendek, panjang, pilihan ganda, checkbox, tanggal, waktu ataupun jam, terus selanjutnya unggah file, dan lain sebagainya, yang akan menentukan jenis respon pengisi formulir tersebut. Setelah itu, klik ikon berlambangkan plus di sebelah kanan untuk menambahkan pertanyaan baru. Selanjutnya yang keempat, tentukan apakah pertanyaan itu wajib dijawab atau tidak. Selanjutnya opsional. Opsional bisa menambahkan gambar dengan mengklik ikon seperti pada kotak merah yang berada di Google Form yang sudah kita buat. Selanjutnya yang keenam, dalam pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda atau checkbox, kita bisa menambahkan pilihan bebas yang bisa kita isi sendiri oleh pengisi formulir. Caranya dengan mengklik Add Other seperti yang ada di dalam Google Form yang kita buat. Selanjutnya, ada beberapa jenis jawaban lain yang bisa kita minta ke pengisi formulir sesuai kebutuhan, seperti skala linier yang biasa digunakan untuk kuesioner atau unggah file, untuk meminta data berupa konten visual, audio, ataupun video. Selanjutnya yang ke-8, jika diperlukan jangan lupa meminta informasi pribadi untuk bertukar informasi seperti nomor telepon pengisi formulir, akun media sosial, ataupun email. Selanjutnya yang ke-9, kita juga bisa membagi section pertanyaan sesuai keperluan.
Caranya klik icon yang terletak di paling bawah di sisi kanan Google Form, lalu masukkan judul dan deskripsi baru untuk section baru ini. Setelah formulir tersebut jadi, kita bisa melakukan preview dengan mengklik ikon mata yang berada di Google Form tersebut, dan halaman yang dituju akan muncul data baru. Selanjutnya, untuk mengubah tampilan formulir, kita bisa mengedit tampilannya dengan mengklik ikon palette cat seperti yang berada di Google Form. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang cara membuat Google Form di dalam HP. Kita juga dapat membuat Google Form di dalam HP Android ataupun iOS. Langkah yang pertama, buka link ke Google Form dengan mengunjungi docs.google.com/forms, kemudian klik Add New. Yang kedua, lengkapi judul dan deskripsi Google Form. Terus yang ketiga, tambahkan pertanyaan untuk formulir. Yang keempat, pilih jenis pertanyaan yang akan digunakan. Yang kelima, isi pilihan jawaban sesuai dengan jenis pertanyaan yang dibuat. Terus yang keenam, untuk jenis pertanyaan multiple choice dan text box, kita dapat mengaktifkan jawaban bebas, memilih opsi Add Other, seperti yang tadi kita buat. Terus yang ketujuh, jika pertanyaan wajib dijawab, aktifkan opsi Required yang ada di pilihan jawaban. Yang kedelapan, atur pembagian section untuk formulir jika kita ingin mengelompokkan pertanyaan berdasarkan kategori. Yang kesembilan, atur tema dan tampilan form sesuai keinginan dengan mengetuk ikon palette di bagian atas. Yang ke-10, preview tampilan akhir formulir dengan mengetuk ikon mata di bagian sisi atas. Terus yang terakhir, yang ke-11, apabila form sudah sesuai, klik send ataupun submit untuk memulai membagikan formulir melalui email, link, atau embed kode. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.